Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Proses naturalisasi Martin Paes makin sulit. PSSI beralih ke Emil Audero untuk perkuat timnas Indonesia. Begini faktanya. Proses naturalisasi Martin Paes makin sulit. PSSI beralih ke Emil Audero untuk perkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Martin Paes masuk Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, membuat PSSI mengalihkan perhatiannya kepada Emil Audero untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Belakangan ini, nama Emil Audero menjadi sorotan sebagai calon pemain yang bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ini menampilkan bendera Indonesia di bio Instagramnya, berdampingan dengan bendera Italia. Kehadiran bendera Indonesia tersebut diinterpretasikan banyak pihak sebagai isyarat bahwa kiper berusia 27 tahun ini bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, PSSI telah mendekati Emil Audero sejak tahun 2017. Namun, berbagai upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil positif. Apakah PSSI kembali mendekati Emil Audero mengingat calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, masih terkendala dalam proses naturalisasi di CAS? Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menegaskan bahwa hingga saat ini, PSSI belum melakukan pendekatan ulang kepada Emil Audero. Sampai hari ini PSSI belum mendekati Emil Audero, ungkap Arya Sinulinga kepada media di GBK Arena, Selasa 2 April 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian mending pilih Emil Audero atau Martin Paes? Mengingat naturalisasi Martin Paes belum aja kejelasan, dan berpotensi gagal karena tersandung peraturan FIFA. Sedangkan untuk Emil Audero, PSSI sudah menyodorkan proses naturalisasi sejak tahun 2017 tetapi sang pemain sampai saat ini belum merespon. Bayangkan teman-teman, PSSI sudah memohon sejak 2017. Menurut Mimin sih mending Emil Audero batalin aja. Sebab PSSI harus menjaga harga dirinya. Jangan terlalu ngemis sama pemain yang ogah bela NKRI. Masih banyak kiper-kiper hebat dari Eropa yang berbondong-bondong mau bela timnas Indonesia. Sedikit tambahan dari Mimin. Emil Audero adalah kiper Inter Milan berumur 27 tahun dengan tinggi badan 192 cm. Sedangkan Martin Paes adalah kiper FC Dallas berumur 25 tahun dengan tinggi badan 192. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Bravo ST. Bravo Erick Thohir. Ayo terbang tinggi Garuda. Emil bermain untuk Inter Milan. Mungkin dia merasa bangga memiliki mantan presiden Inter Milan yang berasal dari Indonesia, Erick Thohir, tambah Arya Sinulinga yang juga menjabat sebagai staf khusus Kementerian BUMN. Dengan pernyataan Arya Sinulinga tersebut, terlihat bahwa untuk posisi kiper, PSSI masih fokus pada proses naturalisasi Martin Paes. PSSI diyakini akan terus mendampingi Martin Paes hingga mendapatkan paspor Indonesia dan siap berkontribusi bagi timnas Indonesia. Saat ini, tugas utama PSSI adalah mencari pemain keturunan tambahan untuk lini depan. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, disebut-sebut menjadi target PSSI. Selain Kelvin Verdong, Ula Romeni juga disebut sebagai pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Dengan adanya Martin Paes, diharapkan Kelvin Verdong dan Ula Romeni dapat segera memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada Kamis, 6 Juni 2024. Pendapat Mimin. Pendekatan yang dilakukan oleh PSSI terhadap pemain-pemain berbakat seperti Emil Audero dan Martin Paes menunjukkan upaya mereka dalam memperkuat timnas Indonesia.
Mengingat potensi dan kualitas kedua pemain tersebut, memang menjadi langkah strategis bagi PSSI untuk memperkuat lini pertahanan dan serangan timnas. Namun, penting bagi PSSI untuk tetap menjaga komunikasi dan transparansi dengan publik, terutama dalam proses naturalisasi pemain. Hal ini untuk menghindari spekulasi dan ekspektasi yang berlebihan dari masyarakat. Selain itu, PSSI juga perlu memperhatikan pengembangan bakat lokal agar tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi. Mengembangkan pemain-pemain muda lokal adalah investasi jangka panjang yang dapat memastikan keberlanjutan dan kualitas sepak bola Indonesia di masa mendatang. Kabar buruk teman-teman. Justin Hubner batal perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner tampaknya tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024. Hal ini dapat disimpulkan dari unggahan di stories Instagram milik Justin Hubner. Dalam unggahan tersebut, bek berusia 20 tahun tersebut membagikan daftar 28 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Dubai sebagai persiapan menuju Piala Asia U23 2024 di Qatar yang akan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Namun, yang menarik perhatian adalah emoji minta maaf yang diletakkan oleh Justin Hubner dalam foto tersebut. Ini mengindikasikan bahwa klubnya, Cerezo Osaka, mungkin tidak mengizinkannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, telah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai dari 1 hingga 11 April 2024. Selama periode tersebut, tim ini tidak hanya akan melakukan latihan, tetapi juga akan menghadapi pertandingan uji coba melawan Arab Saudi pada 5 April 2024 dan Uni Emirat Arab pada 9 April 2024. Timnas Indonesia U23 memiliki target yang tinggi di Piala Asia U23 2024. PSSI berharap tim ini dapat lolos ke perempat final, yang berarti mereka harus melewati grup yang diisi oleh tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Sementara itu, Shin Tae-yong memiliki target yang lebih ambisius. Ia ingin timnya tidak hanya lolos ke perempat final, tetapi juga sampai ke semifinal, sekaligus membuka peluang untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Untuk mendukung persiapan tim, PSSI telah memutuskan untuk menunda lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. 6 pemain yang bermain di luar negeri juga telah dipanggil, antara lain Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Pratama Arhan, Suwon FC, Rafael Stuik, Ado Den Haag, Nathan Choeaon, SC Heerenveen, dan Justin Hubner, Cerezo Osaka. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tidak dapat memastikan kehadiran semua pemain yang dipanggil. PSSI terus berupaya agar semua pemain yang telah dipanggil dapat bergabung dengan tim. Kami masih berupaya untuk memanggil pemain lain ke timnas Indonesia U23. Masih ada waktu hingga 1 hari sebelum pertandingan Piala Asia, ujar Shin Tae-yong pada Senin, 1 April 2024. Pendapat Mimin mengenai situasi ini adalah bahwa persiapan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 tampaknya sedang menghadapi beberapa hambatan. Kehadiran pemain-pemain kunci, termasuk Justin Hubner, menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama mengingat target yang tinggi yang ditetapkan oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Komitmen dan dukungan dari klub-klub pemain yang bermain di luar negeri menjadi kunci dalam memastikan kehadiran pemain dalam skuad timnas. PSSI dan Shin Tae-yong perlu bekerja keras untuk memastikan semua pemain yang dipanggil dapat bergabung dalam pemusatan latihan dan persiapan tim. Keputusan PSSI untuk menunda lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024 menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung persiapan timnas Indonesia U23. Namun, koordinasi yang baik antara PSSI, pelatih, pemain, dan klub-klub tempat pemain bermain sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Semoga hambatan-hambatan ini dapat segera diatasi dan timnas Indonesia U23 dapat tampil maksimal dalam Piala Asia U23 2024. Mencapai setidaknya perempat final sesuai target, atau bahkan lebih baik lagi sampai ke semifinal dan membuka peluang menuju Olimpiade Paris 2024. Update kabar Piala Asia U23 teman-teman. Shin Tae-yong fokus tingkatkan fisik dan kekompakan timnas Indonesia U23.
Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, akan berfokus pada peningkatan fisik dan kohesi tim menjelang pertandingan pertama Piala Asia U23 2024. Kedua aspek ini akan menjadi prioritasnya selama sesi pemusatan latihan, TC. Timnas Indonesia U23 sedang menjalani TC selama 10 hari di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, dimulai dari Selasa 2 April 2024. Ini adalah bagian dari persiapan menuju Piala Asia U23 yang akan diadakan di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei. Shin membawa 28 pemain untuk TC di Dubai dan nantinya akan memilih 23 pemain yang akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia U23. Para pemain dituntut untuk menunjukkan performa terbaik mereka untuk bisa masuk dalam skuad final. Dalam menghadapi Qatar di pertandingan perdana, Shin akan lebih menekankan pada peningkatan fisik dan kohesi tim. Upaya ini akan diuji dalam 2 pertandingan uji coba. Pertandingan pertama di Piala Asia akan segera datang. Kita akan fokus pada peningkatan fisik pemain dan kohesi tim dalam 2 pertandingan uji coba yang akan datang, ujar Shin seperti yang dilaporkan oleh laman PSSI, Rabu, 3 April 2024. Timnas Indonesia U23 telah menjadwalkan 2 pertandingan uji coba di Dubai. Mereka akan menghadapi Timnas Arab Saudi U23 pada 5 April 2024 dan Timnas Uni Emirat Arab U23 pada 8 April 2024. Keduanya akan diselenggarakan secara tertutup. Setelah itu, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Doha, pada 15 April 2024. Hasil positif sangat diharapkan untuk memperkuat peluang lolos ke babak berikutnya. Selanjutnya, setelah melawan Qatar, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Australia U23 pada 18 April 2024. Pertandingan terakhir mereka di fase grup adalah melawan Timnas Yordania U23 pada 21 April. Pendapat Mimin. Terlihat bahwa pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, sangat serius dalam mempersiapkan timnya untuk Piala Asia U23 2024. Fokus Shin pada peningkatan fisik dan kohesi tim menunjukkan pentingnya aspek-aspek tersebut dalam membangun sebuah tim yang kompetitif. Pemilihan lokasi TC di Dubai juga menunjukkan upaya untuk memberikan lingkungan yang optimal bagi pemain dalam melakukan persiapan. Pertandingan uji coba yang dijadwalkan dengan berbagai tim, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, akan menjadi evaluasi penting bagi Shin dalam menilai kemampuan dan kelemahan timnya sebelum tampil di Piala Asia. Adanya pertandingan-pertandingan berat seperti melawan Qatar, Australia, dan Yordania menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan yang besar. Namun, dengan persiapan yang matang dan pemain yang memiliki motivasi tinggi, peluang untuk mencapai hasil yang baik dan lolos ke babak selanjutnya tetap terbuka lebar. Sebagai pendapat, pendekatan yang sistematis dan fokus pada peningkatan fisik serta kohesi tim adalah kunci kesuksesan bagi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Buat yang komplain jersey Timnas jelek, dengarkan ini teman-teman. Jersey Timnas Indonesia jadi polemik, Exco PSSI, faktor keberuntungannya tinggi loh. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan komentar mengenai kontroversi jersey Timnas Indonesia. Meskipun menganggap dinamika yang terjadi adalah hal biasa, Arya merasa bahwa seragam baru tersebut memiliki faktor keberuntungan yang signifikan. Jersey resmi Timnas Indonesia yang diproduksi oleh Erspo mendapat banyak kritik dari penggemar sepak bola di Indonesia karena dianggap memiliki desain yang kurang menarik. Kritik tersebut menghasilkan perdebatan antara desainer Ernanda Putra dan pakar sepak bola Indonesia, Justinus Laksana atau yang dikenal dengan Coach Justin. Kabar beredar bahwa Erspo berencana untuk mengubah desain jersey Timnas Indonesia dan rencananya akan diperkenalkan pada bulan Agustus 2024. Arya mengakui bahwa dinamika seputar jersey Timnas Indonesia memang sangat menarik. Namun, ia juga merasa bahwa jersey tersebut memiliki keberuntungan yang tinggi. Hal ini terbukti dengan kemenangan skuad Garuda atas Timnas Vietnam 2 kali dan hasil imbang dengan Timnas Cina U20 sebanyak 2 kali pula. Akademi bola ini kadang memiliki momen spesial, ujar Arya kepada media pada Selasa, 2 April 2024.
Dengan jersey ini, kita menang 2 kali melawan Vietnam. Ini menunjukkan adanya faktor keberuntungan. Kemudian, saat bermain melawan Cina, hasilnya selalu imbang. Keberuntungannya memang tinggi, tambahnya. Meskipun mengakui pentingnya jersey dalam sepak bola, Arya berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang krusial. Ia tidak terlalu mempermasalahkan kontroversi yang terjadi belakangan ini. Jersey memang penting, tapi bukan sesuatu yang krusial. Ini bukan seperti kostum Superman yang tiba-tiba memberikan kekuatan ekstra. Jadi, dinamika yang terjadi saat ini adalah hal yang wajar, kata Arya. Lebih lanjut, Arya menyatakan bahwa PSSI belum menerima informasi resmi mengenai niat Erspo untuk mengubah desain jersey. Menurutnya, belum ada laporan atau komunikasi mengenai hal tersebut. Saya belum tahu soal itu. Sampai saat ini, belum ada informasi yang masuk. Jika ada perubahan desain, tentunya akan disampaikan kepada kami, pungkas Arya. Pendapat Mimin mengenai situasi ini adalah bahwa desain jersey timnas Indonesia memang merupakan hal yang penting karena merupakan identitas dari sebuah tim dan mempengaruhi citra negara dalam dunia sepak bola internasional. Oleh karena itu, desain yang baik dan menarik tentu akan mendapatkan dukungan lebih banyak dari para penggemar. Namun, di sisi lain, faktor keberuntungan dalam sepak bola memang seringkali menjadi momok yang sulit untuk diukur dan dipahami. Jika jersey baru ini membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia, tentu hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang positif dan membanggakan. Selain itu, dinamika dan perdebatan seputar desain jersey ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki rasa kecintaan yang tinggi terhadap sepak bola dan timnas Indonesia. Hal ini seharusnya dapat dijadikan sebagai momentum untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik agar kedepannya timnas Indonesia dapat tampil lebih baik lagi, baik dari segi performa maupun desain jersey. Sebagai kesimpulan, penting bagi semua pihak, termasuk PSSI dan produsen jersey seperti Erspo, untuk mendengarkan masukan dan kritik dari masyarakat dan para penggemar sepak bola. Dengan demikian, diharapkan dapat lahir desain jersey yang memenuhi ekspektasi semua pihak dan membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia di kancah internasional. Subhanallah, kabar buruk datang teman-teman. 3 pilar timnas Indonesia U23 berpotensi gagal tampil di Piala Asia U23 2024. 3 bek timnas Indonesia U23 berpotensi tidak bisa tampil di Piala Asia U23 2024 akan coba Mimin bahas. Shin Tae-yong telah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai dari 2 hingga 11 April 2024. Di Dubai, timnas Indonesia U23 akan melakoni pertandingan uji coba melawan Arab Saudi U23 pada 5 Januari 2024 dan Uni Emirat Arab pada 8 Januari 2024. Kemudian, tim akan menuju Qatar untuk mengikuti Piala Asia U23 2024 yang berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Qatar, Yordania, dan Australia. Hanya 2 tim terbaik dari setiap grup yang akan melaju ke perempat final. Sehari sebelum Piala Asia U23 dimulai, Shin Tae-yong akan mengurangi skuadnya menjadi 23 pemain. 3 diantaranya sudah diduga absen, siapa saja? Berikut ini adalah 3 bek timnas Indonesia U23 yang berpotensi tidak tampil di Piala Asia U23 2024. 1. Nathan Choyaon, SC Heerenveen. Meski dipanggil, Nathan Choyaon belum mendapatkan izin dari klubnya, SC Heerenveen. Hal ini mengurangi peluangnya untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. 2. Justin Hubner, Cerezo Osaka. Kemungkinan Justin Hubner tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Melalui Instagram, Justin menyatakan bahwa karena Piala Asia U23 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, Cerezo Osaka enggan melepasnya. Justin juga mengindikasikan kehadirannya di Tokyo untuk pertandingan Liga 1 Jepang 2024 bersama Cerezo Osaka. 3. Alveandra Dewangga, PSIS Semarang. Alveandra Dewangga belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Dubai karena harus menjalani operasi. Ia memiliki benjolan di ketiak kiri dan memerlukan waktu pemulihan sekitar 5 hari hingga 1 minggu.
Dewangga akan menunggu instruksi lebih lanjut mengenai partisipasinya di Piala Asia U23. Menurut Mimin, absennya 3 bek timnas Indonesia U23 ini tentu menjadi kerugian bagi tim. Bek merupakan posisi kunci dalam sepak bola, dan kehadiran pemain yang berkualitas di posisi tersebut sangat penting untuk menunjang performa tim. Nathan Choaon, Justin Hubner, dan Alveandra Dewangga adalah pemain yang memiliki potensi dan kualitas. Kehilangan mereka bisa mempengaruhi strategi dan taktik yang telah disiapkan oleh pelatih. Terlebih lagi, Piala Asia U23 adalah ajang bergengsi di tingkat Asia, di mana setiap tim ingin tampil maksimal. Namun, dalam sepak bola, cedera dan masalah administrasi seperti izin dari klub adalah hal yang bisa terjadi dan harus dihadapi. Timnas harus segera menemukan solusi dengan memaksimalkan pemain yang tersedia dan melakukan penyesuaian strategi untuk menghadapi kompetisi ini. Semoga Timnas Indonesia U23 tetap bisa memberikan performa terbaik dan mencapai hasil yang memuaskan di Piala Asia U23 2024. Bikin geleng-geleng kepala publik tanah air teman-teman. Timnas Indonesia absen hadapi negara peringkat 10 besar dunia tahun ini jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tidak akan berhadapan dengan negara-negara peringkat 10 besar dunia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tahun ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia, yang dikenal dengan julukan Garuda, hampir berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, tim ini hanya memerlukan tambahan 3 poin dari 2 pertandingan sisa di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk memastikan tempat di babak ketiga. Jadwal yang telah ditentukan menunjukkan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Dengan penambahan pemain seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong di bulan Juni 2024, peluang Timnas Indonesia untuk memenangkan kedua pertandingan ini sangat terbuka lebar. Pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai dari September 2024 hingga Juni 2025. Artinya, selama sisa FIFA Matchday tahun 2024, September, Oktober, dan November 2024, Timnas Indonesia akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal tersebut, Timnas Indonesia tidak akan bertemu dengan negara yang berada di peringkat 10 besar dunia sepanjang tahun 2024. Sebelumnya, pada bulan Mei 2023, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berkomitmen untuk mengundang setidaknya 1 tim papan atas dunia ke Indonesia setiap tahunnya. Pada FIFA Matchday Juni 2023, juara Piala Dunia 2022 dan tim peringkat 1 dunia, Argentina, telah diundang oleh Erick Thohir untuk melawan Timnas Indonesia di Jakarta. Hasil akhirnya, Argentina berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 2-0. Erick Thohir juga menyatakan bahwa pihaknya telah menerima respons positif dari negara-negara seperti Maroko, Brasil, Portugal, dan Rusia. Setiap tahun, kita berharap bisa berhadapan dengan 1 tim papan atas, kata Erick Thohir dalam konferensi pers pada tanggal 24 Mei 2023. Pertandingan besar ini hanya diadakan sekali dalam setahun. FIFA Matchday bertujuan untuk meningkatkan peringkat tim, tambah mantan Presiden Inter Milan tersebut. Yang pasti, berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memiliki nilai yang lebih tinggi daripada bermain melawan tim peringkat 10 besar dunia. Hal ini menunjukkan bahwa level Timnas Indonesia di Asia sudah termasuk kategori yang tinggi. Di babak ketiga ini, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim unggulan Asia yang berada di peringkat belasan hingga 20-an dunia, seperti Jepang, peringkat 18, Iran, 20, Korea Selatan, 23, dan Australia, 24. Pendapat Mimin mengenai posisi dan peluang Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun Timnas Indonesia tidak akan bertemu dengan negara-negara peringkat 10 besar dunia tahun ini, peluang untuk lolos ke babak ketiga tetap terbuka lebar. Penambahan pemain seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong diharapkan dapat meningkatkan performa Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan sisa. Selain itu,
Komitmen Erick Thohir untuk mengundang tim-tim papan atas dunia ke Indonesia setiap tahunnya menunjukkan upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Meskipun pertandingan melawan tim-tim besar hanya diadakan sekali dalam setahun, berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dianggap lebih berharga karena dapat menunjukkan level dan kemampuan timnas Indonesia di tingkat Asia. Secara keseluruhan, artikel tersebut memberikan informasi yang informatif dan relevan mengenai perkembangan timnas Indonesia di kancah internasional dan upaya PSSI dalam meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Kalian pasti kaget dengarnya teman-teman. Hina kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia, mantan pelatih Myanmar masuk kandidat juru taktik timnas Vietnam. Mantan pelatih timnas Myanmar, Felizar Popov, yang sebelumnya meragukan kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia, kini menjadi sorotan dan disebut-sebut sebagai kandidat pelatih untuk timnas Vietnam. Apakah ini menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, tengah mencari pelatih yang kurang simpatik terhadap timnas Indonesia? Beberapa waktu lalu, Felizar Popov mengkritik kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Pelatih berkebangsaan Bulgaria tersebut menyatakan bahwa pemain seperti Jay Itzes dan rekan-rekannya tidak lebih baik dari pemain Vietnam. Para pemain naturalisasi di timnas Indonesia mungkin akan berkontribusi di masa mendatang, tapi saat ini mereka belum menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan pemain Vietnam, ungkap Felizar Popov, yang sebelumnya pernah mengalami kekalahan 1-3 dari timnas Indonesia U22 di SEA Games 2021. Namun, prediksi tersebut terbantahkan oleh performa gemilang pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Vietnam. Jay Itzes mencetak gol kemenangan saat timnas Indonesia menang 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Sementara itu, pada 26 Maret 2024, Tom Haye dan kawan-kawan tampil impresif dengan kemenangan 3-0 di kandang Vietnam. Gol pembuka oleh Jay Itzes berasal dari sepak pojok yang dieksekusi oleh Tom Haye. Sementara gol kedua dicetak oleh Ragnar Oratmangoen setelah menerima assist dari Nathan Choeaon. Pasca kekalahan 0-3 dari timnas Indonesia, Philippe Troussier memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan pelatih timnas Vietnam. Banyak pelatih yang tertarik mengisi posisi tersebut, seperti Kim Sang-sik, Kim Do-hun, dan Robert Donadoni. Kabar terbaru menyebutkan bahwa VFF sedang mendekati Felizar Popov, yang saat ini menangani klub Liga Vietnam, Tan Hao AFC. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Popov masuk dalam radar VFF sebagai pengganti Philippe Troussier. Demikian laporan dari Zing News. Pendapat Mimin mengenai situasi ini adalah bahwa kualitas sebuah tim atau pemain tidak bisa diukur hanya berdasarkan 1 atau 2 pertandingan. Meskipun Felizar Popov meragukan kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia, hasil pertandingan terbaru telah membuktikan sebaliknya. Pemain-pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam pertandingan melawan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dan potensi yang bisa memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Adanya minat dari Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk merekrut Felizar Popov sebagai pelatih baru juga menarik untuk diamati. Mungkin VFF melihat Popov sebagai pelatih yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengembangkan tim, meskipun komentarnya sebelumnya terhadap timnas Indonesia. Dalam sepak bola, dinamika seperti ini adalah hal yang wajar. Pelatih dan pemain seringkali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial atau meragukan kualitas lawan sebagai bentuk strategi psikologis atau untuk mengangkat moral timnya. Yang terpenting adalah hasil akhir di lapangan yang akan menentukan sejauh mana kualitas sebenarnya dari sebuah tim atau pemain. Berita selanjutnya bikin kuping panas teman-teman. Media Malaysia enggan apresiasi kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam, gara-gara ganti pelatih Vietnam jadi hilang arah. Timnas Malaysia, ekor harimau Malaya, tampaknya tidak menghargai kemenangan 3-0 timnas Indonesia atas timnas Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Alih-alih memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia, ekor harimau Malaya malah menyoroti kondisi timnas Vietnam.
Mereka berpendapat bahwa timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Vietnam karena performa skuad Golden Star Warriors yang menurun sejak dikelola oleh Philippe Troussier. Ekor Harimau Malaya mengatakan bahwa Vietnam sejak ditangani oleh pelatih baru menjadi kehilangan arah bermain. Demikian pernyataan dari akun tersebut, disertai dengan hasil akhir pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam. Tanggapan dari netizen Indonesia pun tidak mengejutkan. Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan alasan bahwa kemenangan timnas Indonesia disebabkan oleh penurunan performa Vietnam. Bagi saya, Indonesia semakin meningkat, tulis akun Instagram Hoagim. Bahkan jika pelatihnya adalah Park Hang-seo, Indonesia masih bisa menang. Lihat saja, rata-rata pemain Vietnam bermain di liga domestik mereka, sementara jika timnas Indonesia bermain dengan skuad terbaiknya, 15 pemain diantaranya bermain di Eropa, tambah akun Ardian Purnama. Setelah mengalami kekalahan dari timnas Indonesia, Philippe Troussier memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih timnas Vietnam. Saat ini, beberapa nama pelatih menjadi kandidat kuat untuk menggantikan posisinya, antara lain Kim Sang-sik, Kim Do-hun, dan Alexander Polking. Di sisi lain, timnas Indonesia terus menunjukkan performa yang positif di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Berkat 2 kemenangan beruntun atas Vietnam, timnas Indonesia kini hanya selangkah lagi untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya, timnas Indonesia hanya perlu meraih kemenangan dalam salah satu dari 2 laga tersisa. Sesuai dengan jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Bagaimana dengan peluang timnas Vietnam? Setelah 4 pertandingan di grup F, Vietnam berada di posisi ketiga dengan hanya mengumpulkan 3 poin, tertinggal 4 poin dari timnas Indonesia yang berada di posisi kedua. Untuk berpeluang lolos ke babak ketiga, Vietnam harus memenangkan kedua laga tersisa, di kandang melawan Filipina dan tandang melawan Irak, sambil berharap timnas Indonesia hanya meraih maksimal 1 poin dari 2 pertandingan terakhirnya. Pendapat Mimin. Secara keseluruhan, dengan meningkatnya performa timnas Indonesia dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat, harapan untuk prestasi yang lebih baik di kancah internasional semakin terbuka lebar. Hal yang paling penting adalah untuk terus mendukung dan memberikan semangat kepada timnas Indonesia dalam setiap pertandingan yang mereka jalani.